Aku merasa dia benar-benar menyesal meninggalkan kamu, keadaan dia sedang tidak baik-baik saja ya. Ini kalau di belakang layar sebenarnya dia cukup menderita, cukup sakit banget sampai ini loh kayak tubuhnya tuh sering tiba-tiba sering sakit, sering lemas, demam kayak gitu. Ya cukup stres di sini. Ya dia nggak menyangka semuanya akan berakhir dengan tragis ya. Keadaan dia semakin buruk di sana, makanya dia enggan untuk menghubungi kamu karena dia malu. Dia malu kalau kamu tahu keadaan dia yang sebenarnya bahwa dia tidak baik-baik saja ya. Di sisi lain juga banyak orang yang menghalangi hubungan kalian, banyak orang yang tidak setuju akan hubungan dia dan kamu. Ya, ini malah kayak dia itu merasa tidak layak untuk kamu gitu loh. Dia tidak layak untuk kamu gitu. Dia terlalu banyak masalah yang tidak bisa dia handle. Ya, dia ini sering mengorbankan dirinya untuk keluarganya tanpa memikirkan kondisi dia sendiri. Ya, kamu lihat di sini ada sosok yang tersungkur dan beberapa pedang yang tertancap ke bawah gitu. Dia saat ini hancur. Dia pikir dengan membuang kamu begitu saja itu akan memperbaiki keadaan dia gitu, malah keadaan dia semakin rumit ya. Sosok yang dia perjuangkan itu semakin menyakiti dia dan tidak menghargai dia gitu loh. Itu yang kamu perlu ketahui saat ini ya, supaya kamu tidak terus menyalahkan dia. Dia juga punya penderitaannya sendiri ya. Penyesalan yang tiada habisnya. Mungkin seumur hidup dia akan menyesali perbuatannya kepada kamu. Dia akan terus ingat cara dia membuang kamu begitu saja dan memanfaatkan kamu gitu loh. Dan kamu pun juga lagi sakit di sini, kamu kurang enak badan ya, lemes, kepikiran dia terus-menerus ya, kenapa dia ini ya, menginjak harga dirimu gitu loh, menginjak-injak harga dirimu. Sebenarnya yang kamu sesali ini bukan perpisahan dia dan kamu, yang kamu sesali ini kenapa dia berbohong gitu loh. Ya, kenapa dia meninggalkan kamu tanpa alasan. Ya, dan mungkin juga berkata-kata yang tidak pantas kepada kamu, ya, yang sangat mengganggu emosional kamu gitu. Namun demikian kamu kayak tidak ada keinginan untuk balas dendam terhadap dia loh ya. Kamu mengurungkan niatmu untuk menghubungi dia. Pokoknya kan di sini kamu kayak lebih tenang, lebih ingin pasrah ya, tidak mau eh, terlalu seperti dulu gitu loh, tidak mau menyalahkan dia terus-menerus gitu ya. Tapi ya kamu keinget sedih terus gitu loh ya. Namanya perasaan itu tidak bisa disembunyikan ya. Kamu mau nggak mau harus menghadapi perasaanmu saat ini ya. Sakit banget kamu di sini. Dia dan kamu sama-sama sakit atas perpisahan yang terjadi begitu tiba-tiba tanpa rencana. Yang lagi pada lemes loh ini, saat ini, detik ini pun ya. Kayak dia lagi pusing, kamu pun kurang nggak enak badan, nggak ada energi untuk berbuat apa-apa ya. Mungkin kamu juga lagi rebahan saat ini. Oh, dia masih memikirkan kamu, dia masih memikirkan kamu, dia keinget kamu terus-menerus ya. Kayaknya dia lagi sakit kepala lagi guys ya. Dia merasa semakin menjauhi kamu atau tidak berkomunikasi dengan kamu, menyembunyikan perasaan dia ke kamu itu cukup membuat dia pusing ya, membuat dia kayak mumet gitu loh, galau ya, malah semakin penasaran dengan keadaan kamu, apakah kamu baik-baik saja gitu loh. Ya, dia ini sangat penasaran apakah kamu baik-baik saja tanpa dia. Sementara kamu temperance ya, ini kamu udah kayak tidak mau menghubungi dia gitu ya. Atau mungkin setiap kamu ingin membalas pesan ya atau mengirim pesan kamu urungkan niatmu gitu loh. Kamu lebih tenang, lebih sabar, lebih nerimo, bahkan mungkin kamu sudah mulai bisa melepaskan ya, lebih mencintai dirimu sendiri. Kamu saat ini aku merasa lebih menghargai hal-hal sederhana di dalam hidup kamu ya, makanan kamu, tempat tinggal kamu, nafas hidupmu ya, kebahagiaanmu dengan keluargamu. Kamu lebih sabar dan lebih menerima dirimu ya, menghargai hal-hal yang sederhana yang membuat kamu bahagia, yang mungkin tidak lagi seperti dulu ya, atau kamu sudah memutus pola lamamu, kamu sudah mengurungkan obsesi kamu yang dulu ya, tidak lagi menggebu-gebu mengejar sesuatu gitu ya. Dia dan kamu sama-sama kayak penasaran sih ya, bagaimana kondisi dia dan bagaimana kondisi kamu yang sebenarnya. Oh, ada tujuh api, the devil. Nah, dia saat ini merasa lebih baik memikirkan dirinya sendiri ya. Kayak banyak orang yang ingin menggeser dia loh guys, atau menyingkirkan dia.
Itu banyak orang yang kontradiktif terhadap dirinya atau bisa juga di lingkungan sosial dia nih, entah di rumah, entah di kerjaan. Kayak orang-orang tuh benci sama dia gitu loh. Kayak pengen musuhin dia gitu. Karena itu tarikan energi dia sendiri ya. Karena dia kayak juga membuat kamu kesal dan jengkel gitu. Orang-orang di sekitar dia itu cukup kontra terhadap dia atau kayak kurang setuju gitu loh dengan kehadiran dia atau bisa juga dia ini dibully ya, tapi dia tetap kuat dan tidak tumbang. Dia tetap terlihat cool dan berwibawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena memang saat ini dia lebih ingin ketenangan gitu loh. Dia tidak mau terlalu memikirkan opini-opini orang gitu. Dia mau memikirkan dirinya sendiri. Ya, makanya dia juga menjauhi kamu, dia ingin ketenangan. Kenapa? Kalau dia mendekati kamu, ini permasalahan dia semakin besar gitu loh ya, bisa juga menghancurkan reputasi dia, ya kepercayaan diri dia yang sangat dipertaruhkan di lingkungan dia ya entah di rumah atau di kerjaan atau lingkungan sosial. Kayak banyak orang-orang tuh yang tiba kayak muak sama dia gitu loh, entah dia terlalu ekstrim atau dia terlalu overconfident ya, yang banyak yang kayak bertentangan kontradiktif terhadap keputusan-keputusan dia gitu, tapi dia memang di sini sosok yang dominan dan cerdas gitu ya. Kecerdasan dia ini membuat orang-orang muak terhadap dia ya, atau bisa juga iri dengki mencari masalah. The devil ya. The temperance tapi muncul the devil. Kamu udah berusaha ikhlas tapi tetap aja terikat. Kamu juga nggak tahu gini bagaimana cara keluar dari lingkaran toksik ini ya. Bagaimana bisa berhenti memikirkan dia. Kamu nggak tahu di sini. Kamu udah nggak sudi menerima dia, kamu juga nggak ada keinginan untuk memikirkan dia, tapi kamu merasa terikat dengan dia gitu loh, sampai menghancurkan kesehatan kamu. Ini bisa juga tubuhmu dan fisik kamu, sorry, emosional dan fisik kamu yang lagi lemah ya, atau kesehatan kamu menurun gitu loh. Kamu tuh kayak pengen berjuang bener-bener melupakan dia selamanya gitu loh. Ya, kamu ini ya, kehadiran dia di hidup kamu membuat kamu trauma dan takut untuk membuka hati. Ya, kamu takut disakiti lagi, kamu takut dibuang lagi, kamu tidak lagi mudah percaya pada orang lain gitu. Ya, kamu merasa terikat dengan dia sementara saat ini dia ingin memikirkan dirinya sendiri. Ya, dia melihat kamu kok di sini. Tapi masalah-masalah dia itu membuat dia menjauh gitu loh, terlalu rumit ya. Terlalu rumit di sini. Ya, kamu sedang berjuang untuk melupakan dia walaupun tidak berhasil. Ya, kamu juga ingin benar-benar lepas gitu loh. Tapi selalu energi kamu ketarik lagi. Oh. Ya, dia kayak saat ini banyak didekati orang ya atau membuka koneksi dengan sosok-sosok yang lain, dan sosok lain itu kalau kamu lihat memang mereka menawan ya, ini entah laki-laki atau perempuan ya, banyak yang tertarik dengan dia gitu. Ya, tapi dia lagi jaga jarak atau membatasi teritorial dia, membatasi diri ya. Kayak nggak mau terlalu dekat gitu loh. Ya, mereka nggak mengenal dia, yang mengenal dia itu cuman kamu. Ya, dia ingin bilang kamu tidak bisa tergantikan oleh siapapun meskipun dia ini lebih muda atau lebih cantik atau lebih ganteng. Ya, kamu tidak tergantikan oleh siapapun gitu dan kamu kangen sama dia. Kamu kangen sama dia, berharap dia bertemu kamu dan ini ya memperbaiki keadaan gitu loh. Ya, kamu tuh kayak kadang juga menyesal dengan pilihan hidupmu ya, kenapa harus ketemu dia gitu. Ya, terhubung dengan dia membuat kamu mengingat masa kecil kamu ya. Merasa kapan kamu menemukan kebahagiaan, kenapa harus ini ya mengalami pola yang sama ya, ditinggal begitu saja. Ya, memang di sini dia kadang masih berpikir apakah ada yang lain gitu loh yang lebih baik gitu. Tapi ya dia pikirannya, hatinya tuh terpanggil ingin selalu kembali ke kamu gitu. Biarkan dia membuka hati untuk yang lain. Justru orang-orang lain ini akan menyadarkan dia gitu loh untuk sadar bahwa kamu itu berharga gitu. Sosok-sosok lain ini sebenarnya hanya ujian untuk dia gitu loh. Ya, men-trigger dia untuk keinget kamu gitu ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Nah, dia menjauh, nggak mau di sini. Ini aku udah shuffle kartunya ya. Dia menjauh, dia nggak mau. Ya, dia nggak mau, dia udah kayak ilfil, kayak takut buang-buang waktu, takut menyakiti orang orang baru lagi, takut kayak mengulang hal yang sama. Dia sudah berubah di sini. Ya, bisa juga energi sakral dia ini sudah terkunci atau gairah seks dia ini sudah tidak ada gitu loh. Dia menjauh di sini. Dia menjauh dan membawa semua rahasia yang tidak mereka ketahui, nggak mau dia ya.
Mungkin malam ini kamu ingin tahu apakah dia masih tertarik dengan yang lain. Tidak mau dia dengan langkah kakinya dan jubahnya pergi menyingkir begitu saja ya. Karena memang dia ingin merubah gaya hidupnya tidak lagi seperti dulu gitu loh ya. Dia lebih ingin menjaga dirinya dan kamu wait ya. Kamu ini dendam, marah ya, perasaan alchemis ya, perasaan yang campur aduk menjadi satu, benci, cinta, muak, kangen, rindu, jijik ya. Kadang kamu juga kagum dengan dia. Ini ya kayak perasaan yang begitu kuat gitu loh. Kamu nggak pernah merasakan perasaan sehebat ini gitu, antara cinta dan benci menjadi satu ya. Kamu juga bertanya entah sampai kapan kamu akan selalu kepikiran dia, akan selalu merasakan energi dia gitu ya. Kamu diminta untuk mencintai dirimu sendiri loh. Dia sudah tidak lagi seperti yang dulu ya. Oh, ini ya, the movement dan the harapan. Oh, oke. Ini guys ya. Ini waktunya belum habis ya. Baca itu capek loh sebenarnya ya. The movement, oh dia juga resentment ya. Dia tuh memperlakukan kamu seperti sosok lain memperlakukan dia atau keluarga dia gitu loh. Dia ini dendam dengan sosok yang lain, menggunakan kamu sebagai proyeksi ala dendam dia gitu. Tapi dia menyesal di sini, dia berharap ada kesempatan kedua ya. Ada pergerakan untuk kayak bisa kembali ke kamu gitu loh. Dia nggak bisa move on di sini ya. Orang-orang lain itu tidak sehebat kamu, tidak bisa men-trigger luka masa kecil dia, tidak bisa membuat dia memperbaiki dirinya. Tidak ada orang yang mengerti kelemahan dia, kebusukan dia seperti kamu mengenal dia. Ya, dia itu dendam dengan masa lalunya juga gitu, menjadikan kamu sebagai alat balas dendam dan dia kayak pengen balik tapi dia menahan gitu loh. Pergerakannya cukup lambat ya karena dia mau memikirkan konsekuensi yang dia terima kalau dia pergi meninggalkan keluarganya yang di sana ya. Nah, the strength hirapan ya, kamu dan dia bertemu supaya kamu memaafkan orang tua kamu ya, memaafkan kekurangan orang tua kamu yang tidak hadir di hidup kamu gitu loh ya. Kamu juga merasa dia guru terbaik kamu yang membuat kamu bisa memaafkan semua orang ya. Itu yang membuat kamu tidak bisa melepaskan dia. Dia membuat kamu menyadari bahwa kamu itu berharga ya. Seperti itu, prinsip kamu di sini begitu kuat ya. Kamu sosok yang nggak mudah jatuh cinta ya. Bahkan kamu nggak gila dunia gitu loh ya. Seperti itu, kamu tuh sosok yang kayak konvensional gitu ya. Kamu punya prinsip yang begitu kuat ya. Dia pun sama di sini, dia itu sosok yang selalu ingin memperbaiki diri ya, selalu ingin maju, selalu ingin sukses, kayaknya dia nggak bisa diem gitu loh ya. Dia ingin mendapatkan semuanya dulu baru dia bisa balik ke kamu gitu. Dia malu kalau pulang dengan tangan kosong ya. Kamu dan dia sama-sama sedang saling memperbaiki diri dan dia juga nggak mau kamu ingat-ingat terus kesalahan dia di masa lalu gitu. Kamu pun sama di sini, kamu sudah benar-benar kayak memaafkan kesalahan orang tua kamu gitu. Ya, itu energi dia dan kamu saat ini ya. Energinya bagus di sini, the strength in harapan ya, supaya kamu menjadi lebih baik gitu loh ya. Supaya kamu juga menjaga dirimu sendiri gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di ridungan berikutnya.